Kisah inspiratif si penebang pohon. Dikisahkan ada seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja pun dimulai. Dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari ketika mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Hasil kerjamu sangat luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu, kata sang majikan. Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon saja. Tentu lebih sedikit dari sebelumnya. Kemudian hari selanjutnya dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Kondisi semakin memburuk. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan? Pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan. Sang penebang pohon meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memuaskan dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Kemudian sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak?" jawab sang penebang pohon. "Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang pohon. "Nah, disinilah masalahnya," jawab sang majikan. Kemudian sang majikan bertanya kembali kepada si penebang pohon, "Ingat hari pertama kamu bekerja?" Lantas si penebang pohon berpikir, "Kamu memotong pohon dengan kapak yang baru yang sudah terasah. Hasilnya, kamu bisa menebang pohon dengan hasil yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, kenapa hasilnya tidak lebih baik? Padahal dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi ada satu masalah yang tidak kamu ketahui, yaitu kapak itu tidak kamu asah, hanya dipakai terus-menerus. Padahal ketika kapak itu selesai dipakai, maka ketajamannya akan berkurang, akhirnya memengaruhi hasil kerjamu." Kemudian sang majikan memberi nasihat kepada si penebang pohon, "Makanya sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap bekerja dengan tenaga yang sama bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan tentunya lebih baik lagi." "Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapaknya. Nah, sahabat inspiratif, pesan apa yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi? Oke, pesannya,
Istirahat itu bukan berarti berhenti, tetapi menyiapkan bekal untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Sama seperti si penebang pohon tadi. Kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam, dari bangun tidur hingga tidur kembali, seolah-olah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat. Istirahat sejenak mengasah dan mengisi hal-hal yang baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Nah, dalam hal ini yang kita butuhkan adalah manajemen diri dan waktu serta skala prioritas. Nah, ini penting. Diri kita ini bukan robot yang selalu bekerja sepanjang hari. Ada kalanya waktu untuk istirahat, melepas rasa lelah terutama pikiran kita, dan memberikan kesempatan yang lain untuk menyeimbangkan rasa lelah tersebut. Nah, jika kita mampu mengatur diri dan waktu serta menentukan skala prioritas kita, baik untuk kegiatan yang super sibuk, pasti hidup kita akan seimbang, saling melengkapi satu dengan yang lain, dan tentunya hidup kita akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, sekian kisah inspiratif kali ini. Semoga bisa menginspirasi untuk Anda semuanya. Sekian, salam inspiratif.